Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Ini di daerah sini, ini nggak ada tulang, ya, cuman tulang yang ada tulang belakang, ya, mulai dari sini sampai ke sini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk sahabat akupuntur dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Dr. Agung Prayitno, spesialis akupuntur medik. Dan pada kali ini, pada kesempatan ini, saya akan membahas sedikit masalah nyeri pinggang atau sakit pinggang. Banyak sekali pasien yang datang ke klinik saya dengan keluhan sakit pinggang, dari yang ringan sampai yang berat. Tapi sebelum membahas masalah sakit pinggang secara keseluruhan, saya akan sedikit menjelaskan anatomi dari pinggang. Yang dimaksud dari pinggang itu adalah bagian tubuh kita, ya, bagian tubuh sepanjang tulang belakang, ya, dari iga terakhir sampai ke tulang panggul, ya. Itu ada 5 ruas tulang belakang. Jadi tidak ada tulang lain selain tulang belakang tadi, dan bantalan tulang rawan di antaranya. Jadi ada 5 ruas, kemudian di antaranya ada bantalan dan keluar saraf di antara ruas-ruas tadi. Kemudian bagian adalah otot yang melekat sepanjang tulang belakang yang menghubungkan sampai ke daerah panggul. Kemudian dari saraf-saraf tadi, ya, dari pinggang tadi, saraf 5 ruas tadi keluar saraf, kemudian menyatu menjadi saraf besar, saraf utamanya, ya, yang berjalan mengikuti panggul, ya, bokong, paha, betis sampai ke ujung jari. Nah, fungsi saraf-saraf yang keluar dari ruas tulang lumbal tadi itu adalah mengatur bagian tubuh kita dari perut sampai ke bawah, terutama untuk fungsi gerak, fungsi buang air besar, buang air kecil. Itu fungsi utamanya. Jadi secara umum pinggang tadi, ya, pinggang yang hanya terdiri dari tumpukan tulang kecil itu berfungsi utama menopang badan. Artinya dia menahan berat badan kita yang dari pusar sampai ke atas, ya. Kemudian dia juga berfungsi, karena ada fungsi otot tadi, untuk elastisitas gerak, ya, untuk menopang berat dan untuk elastisitas geraknya. Dan sarafnya tadi otomatis untuk fungsi geraknya. Itu gambaran sepintas masalah anatomi dari pinggang. Kemudian apa yang menyebabkan seseorang bisa terkena sakit pinggang? Banyak sebab yang bisa memicu terjadinya sakit pinggang. Yang paling banyak adalah salah gerak atau salah posisi, ya. Misalnya apa? Misalnya sepatu tinggi, angkat beban, terus posisi duduk yang, ya, melengkung, atau duduk di sofa yang ambles atau rendah. Itu salah satu pemicunya. Kemudian yang lainnya bisa juga karena infeksi, ya, bisa juga karena faktor usia atau faktor degeneratif dengan akibat yang bermacam-macam, mulai dari osteoporosis, spondyloartrosis atau peradangan sendi, ya, atau penipisan dari tulang rawan bantalan tadi yang dibilang jadi saraf kejepit. Itu salah satu bagian fisiologi dari manusia, di mana tambah umur dia fungsinya fungsi bantalan tadi semakin menipis, ya. Kemudian bisa juga karena faktor penyakit tertentu, dan masih banyak lagi faktor penyebabnya. Kemudian gejala apa yang ditimbulkan dari masalah di pinggang tadi tergantung dari sisi mana yang dia terkena atau terganggu. Misalnya pada kasus cedera otot, di mana dia salah gerak, salah posisi, di mana tulangnya masih kompak, maksudnya nggak terpengaruh, cuman ada tarikan otot tertentu atau tarikan saraf tertentu, itu bisa aja itu
menyebabkan nyeri di area lokal, biasanya area lokal pinggangnya itu yang terkena. Untuk grade yang lebih berat lagi misalnya kayak misalkan orang bilang nggak saraf kejepit ya, itu kan bisa banyak sebab juga. Misalnya yang paling sering tadi karena faktor umur, usia, osteoporosis segala macam, atau faktor cedera. Cedera di sini bisa disebabkan mungkin cedera waktu kecil, pernah jatuh dari pohon, jatuh duduk, itu menyebabkan jepitan di saraf. Contohnya kalau misalkan dia jatuh, dia kan ada bantalan. Nah setelah ada jatuh, ada tekanan gini, ini sifatnya nggak selalu elastis. Jadi bantalannya tadi otomatis jadi tetap gini. Apalagi kalau faktor usia. Kalau masih anak-anak mungkin bantalannya masih cukup padat. Jadi dia nggak sampai jepit total. Nah itu yang akhirnya berdampak setelah umur nambah. Misalnya anak-anak ya waktu kejadiannya setelah umur nambah bantalannya semakin tipis, dia mulai kejepit. Selain itu kalau faktor pengapuran tadi itu bisa juga menyebabkan saraf kejepit. Atau cedera langsung tuh bisa banyak sebab, benturan, jatuh tadi bisa, atau salah gerak ngangkat terlalu dipaksakan, itu bisa juga menyebabkan saraf kejepit. Ya otomatis kalau sampai dibilang saraf kejepit, gejalanya bisa sepanjang perjalanan saraf dari pusar sampai ke bawah. Ya, jadi di sini perlu ditegaskan bahwa pinggang atau sakit pinggang itu penyebabnya bisa macam-macam. Jadi penanganannya juga harus sesuai dengan grade atau penyebabnya tadi. Tidak bisa diperlakukan sama. Kemudian masalah diagnosa. Pada kasus sakit pinggang itu kadang diperlukan pemeriksaan penunjang lainnya, seperti misalnya apa? Ronsen, laboratorium darah, ya. Kemudian MRI atau perlu MG segala macam, itu kadang diperlukan untuk menunjang diagnosa, menentukan sampai seberapa parah kondisi atau masalah yang ada di pinggang. Karena ini nantinya juga menentukan tindakan apa yang bisa diambil. Ya. Kemudian terapinya, untuk kasus-kasus yang ringan, misalnya tadi problemnya hanya baru di otot atau salah urat atau salah salah gerak, itu kadang cukup dengan istirahat, kemudian atau dikasih balsem atau dikasih misalkan pijatan ringan, atau dengan akupuntur atau akupresur, itu bisa membantu. Itu untuk case-case yang ringan. Tapi untuk kasus yang lebih berat, di mana sudah ada penekanan saraf atau iritasi saraf, atau ada pengapuran, atau ada yang diistilahkan dari bahasanya saraf kejepit, penanganannya kadang harus lebih spesifik. Ya. Sering kita dapatkan pasien kita dengan keluhan sakit pinggang, itu dia setelah diurut jadi semakin sakit. Nah, itu yang nanti perlu juga kita jelaskan kenapa bisa begitu. Jadi fungsi akupuntur sendiri untuk kasus-kasus sakit pinggang itu adalah yang pertama untuk fungsi relaksan otot, fungsi untuk relaksasi otot saraf. Jadi efeknya jadi mengurangi nyeri atau menghilangkan nyeri. Jadi efek akupuntur yang paling utama untuk kasus nyeri adalah pain release atau menghilangkan nyeri. Tapi kalau untuk menangani kasus gini harus juga dijelaskan masalah yang terjadi pada individu tersebut. Ini kenapa hanya murni karena salah gerak, atau memang sudah ada sesuatu yang memang harus diperhatikan. Karena masalahnya begini, dengan diterapi setelah sembuh bukan berarti masalahnya hilang. Untuk kasus tertentu tadi, misalnya ada saraf kejepit, itu kita lakukan terapi dengan apapun, baik itu pijat atau akupuntur segala macam, itu fungsinya hanya relaksasi atau mengendorkan saraf, jadi menghilangkan sakit, tidak menyembuhkan penyebabnya. Ya, jadi penyebabnya dalam hal ini yang sudah saraf kejepit tadi adalah gangguan anatomi, sedangkan akupuntur, pijat itu tidak mungkin dengan di akupuntur terus tulangnya jadi muda lagi, dengan dipijit dari bantalannya nimbul lagi, itu tidak mungkin. Jadi
perlu ditekankan atau diberikan pemahaman bahwa seseorang yang setelah sembuh dari gangguan sakit pinggang karena saraf kejepit ya, itu tetap harus hati-hati. Jadi maksudnya gini, kalau nanti dia tidak hati-hati, dia salah gerak lagi, salah posisi lagi, jepitannya kadang lebih berat. Otomatis nanti penanganannya lebih lama lagi dan lebih susah lagi. Jadi kalau saya sebelum melakukan tindakan terapi, saya selalu harus memastikan dulu adakah gangguan anatomi. Gangguan anatomi yang saya maksud adalah di tulang lumbal atau tulang pinggang tadi. Secara gampangnya, kalau kita lihat susunan tulang tadi ya, kalau kita dalam posisi tiduran gini, dari belakang itu harus rata. Nah, dari sini kita bisa melihatkan, oh berarti ini tulang pinggangnya masih bagus strukturnya. Kita bisa meraba ya, dengan merasakan ya, meraba dan merasakan, kita urut biasanya dari atas ke bawah, itu struktur tulangnya masih bagus apa enggak. Kalau misalkan ada sesuatu yang berubah, misalnya ya, pada peraban di pinggangnya itu kelihatan tulangnya lebih rapat atau dia lebih turun ya, kayak lebih turun anjlok ini, atau mungkin bisa juga malah menumbung atau lebih tinggi. Nah, itu menunjukkan bahwa gangguan saraf di situ itu yang lebih dominan, yang jadi penyebab utama timbulnya sakit. Untuk bisa menghilangkan nyeri sakit dengan mekanisme relaksasi otot dan saraf tadi, sehingga menghilangkan nyeri. Tapi penyebab utama dari nyeri tadi, misalnya dari saraf kejepit atau ada osteoporosis segala macam, itu tetap masih ada. Jadi disitulah kita perlu tekankan fungsi atau anatomi dari si pasien. Jadi agar pasien itu memahami bahwa dia sudah ada kelemahan di belakang, di tulang belakang. Jadi kita harapkan nextnya dia nggak sampai datang lagi dengan keluhan yang justru kadang lebih berat. Jadi upaya apapun tidak mungkin meremajakan tulang ini, karena faktor tulang itu bisa dibilang penyakit umur ya. Jadi tidak bisa kecuali operasi ya. Kalau operasi ya itu baru bisa dengan diangkat, diganjel bantalannya jadi ada lagi. Nah, itu satu cara untuk merubah posisi anatomi ya, cuma dengan operasi. Tapi kalau tidak dengan operasi tadi, harus pasien harus paham, penderita harus paham akan kondisi. Jadi sepintas dari penjelasan saya tadi bisa disimpulkan bahwa sakit pinggang itu bisa disebabkan banyak faktor. Yang penting lagi adalah untuk menghindari sampai terjadinya sakit pinggang. Jadi biasakan posisi duduk yang tegak, posisi angkat berat itu harus diperhatikan benar, jangan terlalu memaksa, jangan terlalu dipaksakan untuk mengangkat. Karena ingat, tulang pinggang itu hanya tumpukan tulang kecil dan otot, fungsinya nahan badan bagian atas. Jadi kalau kita memaksakan mengangkat beban terlalu berlebihan, berarti tekanan di pinggang tadi akan lebih besar, dan itu bisa menyebabkan cedera di tulang belakang. Kemudian kebiasaan sepatu tinggi itu menyebabkan tarikan dari saraf pinggang tadi ya, itu sering sekali terjadi juga, menyebabkan cedera di sarafnya. Kemudian kalau kita sudah misalkan untuk ibu-ibu atau sobat, kemudian untuk yang sudah berumur, hati-hati, terutama kalau misalnya di kamar mandi, jangan sampai terpleset, maaf ya, karena tulang kita tambah umur itu bukan tambah kuat tapi tambah rapuh. Jadi kadang jatuh sedikit aja udah menyebabkan retak pada tulang atau gangguan pada tulang. Kemudian yang mungkin sepele tapi penting juga adalah badan ya, usahakan berat badan untuk umur yang udah lanjut itu nggak boleh gemuk, karena dengan berat badan gemuk, tekanan ya, bantalannya udah tipis karena faktor usia, berat badan dari menekan ini, jadi lebih sering menyebabkan
yang dibilang saraf kejepit atau gangguan di pinggang. Ya, nanti pada akhir video kita tampilkan peragaan saya dalam hal menilai atau mengetahui kondisi pasien, ya, kondisi pasien secara anatomi, bahwa dia itu hanya sakit pinggang biasa atau sudah ada gangguan di tulang belakang tadi, misalkan pengapuran atau saraf kejepit atau yang lain. Itu insya Allah bisa dijelaskan tadi, karena prinsip saya tadi berdasarkan pemeriksaan luar, ya, dengan meraba dan merasakan struktur tulang pinggang. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Ini di daerah sini ini nggak ada tulang, ya, cuman tulang yang ada tulang belakang, ya, mulai dari sini sampai ke sini. Ini ada 5 ruas, masing-masing ruas itu dipisah sama bantalan. Nah, di antara bantalan itu keluar saraf. Saraf tadi keluarnya mulai dari sini, yang gede ya, jadi satu nyatu gini, terus berjalan sampai ke ujung jari. Nah, kalau ini ada tadi jepitan, tekanan atau iritasi atau radang di sini, pasti nimbulin nyeri atau gangguan baik dari tadi baal, panas, mati rasa, nyeri, kram. Itu mulai dari sini ke sini, sepanjang ini, bisa di sini, maksudnya sakitnya ya, bisa di sini nih, ya, bisa di sini, sini sampai ke ujung jari. Sebentar ini dari paha aja, Pak. Ya, nah itu tadi. Jadi sumbernya sama, sumbernya semua di sini. Jadi saraf yang di sini ini fungsinya ngatur fungsi tubuh dari pusar sampai ke bawah. Ya, nah ini saya lihat struktur tulang belakang Bapak ini masih bagus ya. Ini kalau dilihat memang ada skoliosis ringan, maksudnya ini kalau saya lihat ada melengkung artinya skoliosis ringan. Mungkin duduknya kali baik. Kenapa? Mungkin duduknya dulu. Ya, kebiasaan kalau gitu. Terus pas di sini, nah ini nih, ini agak turun. Harusnya kan rata ini Pak ya, rata. Nah, pas di sini dia turun. Jadi yang saya istilahkan tadi kalau di sini turun gini loh Pak. Oh. Ini, nah efeknya saraf yang keluar dari sini pasti ketarik. Ya, ketarik tadi ini. Imbasnya ya, kanan atau kiri bisa dua-duanya, bisa sebelah aja. Lalu Bapak tadi kan keluhannya yang satu, yang kanan nyeri ya, dulu pernah nyeri. Kalau yang kram, yang sering kram mana? Kanan apa kiri? Yang kiri. Kiri ya. Oke. Nah ini kalau Bapak yang kanan sekarang ini ya. Yang kiri. Yang kiri juga yang semutan itu tadi. Enggak, kalau yang kanan tuh enggak, dulu pernah patah. Oh, pernah patah. Pinggul dulu. Enggak, yang kesemutan yang Yang kiri. yang kiri ya. Ini juga. Bentar ya. Kalau dilihat juga ini Pak, apa? Tinggi rendahnya nggak sama. Karena mungkin yang kanan dulu pernah patah ya. Yang kanan patah. Di mananya patahnya? Pinggulnya. Di sininya. Pinggul. Sini. Jadi agak iya. Ini, Pak. Iya, makanya ini kayak agak narik gitu loh Pak. Iya, Agak ke atas di dikit. sebelah. Nah, ini yang efeknya salah satu membuat saraf ini lebih ketarik. Yang kiri. Yang sekarang Bapak rasakan itu ya. Nah, ini bermula dari ini, ujung-ujung saraf ini Mang. Terutama ini nih ujungnya. Nah, ini ya. Ini terus nanti kalau keluhannya tambah berat tambah naik. Itu yang terjadi ya Pak ya. Oke, sobat akupuntur semuanya, saya kira cukup hari ini penjelasan saya masalah kondisi sakit pinggang dan apa yang mesti kita lakukan. Demikian, apabila ada kesalahan ucap atau hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.